Pada video ini kita akan evaluasi saham ITMG dan PTBA, serta membahas komentar-komentar yang sudah masuk sampai bulan September 2023 ini. Sebelum lanjut silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan informasi emiten saham yang disebutkan, bukan ajakan membeli dan menjual saham. Pertama komentar dari Bapak Dani, mohon dibahas BJTM dan BJBR. Pertama untuk saham Bank Jatim. Sepanjang tahun 2023 ini pergerakan harga saham BJTM masih turun sebesar 9,86%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp640 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, BJTM sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp537 miliar, naik lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2022 lalu, dan dari tahun-tahun sebelumnya masih mengalami pertumbuhan laba bersih. Saham BJTM juga biasanya membagikan dividen dengan yield rata-rata di atas 6%, setiap awal semester di setiap tahunnya. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan, hingga posisi akhir bulan Agustus 2023 ini, investor asing memiliki sebesar 30,2%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 18%, dan investor retail individu memiliki 51,2%. Jadi penurunan harga BJTM setelah cum date di bulan April lalu karena meningkatnya porsi investor retail. Lanjut untuk saham Bank Jabar. Sepanjang tahun 2023 ini pergerakan harga saham BJBR masih turun sebesar 12,96%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp1.175 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, BJBR sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp543 miliar, turun tipis dari tahun 2022 lalu, namun masih lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saham BJBR juga hampir sama dengan BJTM biasanya membagikan dividen dengan yield rata-rata di atas 6%, setiap awal semester di setiap tahunnya. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan, hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 19,5%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 44,4%, dan investor retail individu memiliki 36%. Jadi sampai di sini mayoritas saham BJBR, yang bisa diperdagangkan masih dikuasai investor institusi lokal. Selanjutnya komentar dari Hoirul, tentang ITMG Bank. Dan, dari akun It's Hey Let's Go. Masukin saham PTBA di harga 2.900 sebanyak 160 juta. Nah, kita bahas bersama dengan mengacu pada harga batubara dunia, di mana saat video ini dibuat malah mantul ke level 160 dari level terendahnya di harga $120. Karena meskipun mengalami koreksi dari harga 400, harga rata-rata saat ini masih lebih tinggi dari harga sebelum perang Rusia dan Ukraina. Untuk saham ITMG pola pergerakan harganya hampir mirip dengan tren harga batu bara selama 5 tahun terakhir. Namun untuk PTBA agak berbeda, jadi strateginya tidak bisa disamakan. Jika punya saham PTBA sebanyak 160 juta, perlu diperhatikan sentimen dan tren sektor batubara beberapa bulan ke depan. Serta disiapkan strategi manajemen modal, apabila terjadi koreksi untuk bisa beli lagi di bawah. Namun, jika harganya naik sih tidak masalah, kita tinggal fokus ambil cuan saja. Kalau saya pribadi tujuan di saham PTBA dan ITMG selama ini, lebih berfokus pada sentimen dividen, jadi saya akan lebih nyaman lagi, apabila ada koreksi harga saham-saham batu bara. Karena menurut saya ada dua peluang, yaitu mendapatkan capital gain dengan menjual saat hari cum date, atau hold untuk menerima dividen jumbo. Jika kamu punya pendapat yang lain, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Selanjutnya, bahas saham Pegas Om. Terima kasih.
Sepanjang tahun 2023 ini, pergerakan harga saham Pegas masih turun sebesar 20,40%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp1.385 per lembar saham. Kemudian, untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, Pegas sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,2 triliun, turun cukup drastis dari tahun 2022 dan 2021 lalu, dan beberapa tahun sebelumnya malah mencatatkan kerugian. Saham Pegas termasuk rutin bagi dividen, kecuali tahun 2021. Dengan yield selama 2 tahun terakhir ini, di atas 7%. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan, hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 44,2%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 28,5%. Dan, investor retail individu memiliki 27,3%. Jadi di sini mayoritas saham Pegas masih dikuasai investor asing, dan porsi investor retail dan institusi cukup berimbang. Selanjutnya, review gudang garam OM. Untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, GGRM sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan, tahun lalu malah mencatatkan kerugian. Pertumbuhan laba GGRM ini sangat dipengaruhi oleh beban cukai rokok. Namun saham GGRM termasuk emiten yang rutin bagi dividen, dengan yield rata-rata sekitar 4%. Sepanjang tahun 2023 ini, pergerakan harga saham GGRM naik sebesar 35,92%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp24.500 per lembar saham. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan, hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 34,4%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 24,7%. Dan, investor retail individu memiliki 40,3%. Jadi di sini, mayoritas saham GGRM masih dominan dimiliki investor retail. Secara teori, investor asing dan institusi sangat dibutuhkan untuk masuk lagi, supaya harga sahamnya bisa kembali pulih. Selanjutnya, bahas saham ABMM Dongmin. Sepanjang tahun 2023 ini, pergerakan harga saham ABMM naik sebesar 23,93%, dan saat video ini dibuat masih bertahan di level harga Rp4.040 per lembar saham. Untuk kinerja fundamental sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini, ABMM sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,4 triliun. Sejak 3 tahun terakhir sudah konsisten bertumbuh. Namun saham ABMM secara histori tidak termasuk emiten yang rutin bagi dividen, namun di tahun 2023 ini membagikan dividen yang cukup besar dengan yield 11,9%. Kemudian untuk saham yang bisa diperdagangkan, hingga posisi terakhir ini, investor asing memiliki sebesar 33,3%. Kemudian investor lokal institusi memiliki sebesar 54%. Dan, investor retail individu memiliki 12,7%. Jadi di sini, mayoritas saham ABMM masih dimiliki oleh investor institusi lokal. Jika kamu ada saham yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Semoga informasi pada video ini bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.